Halo guys, kembali lagi di channel Coaching Info. Channel ini akan membahas hal-hal yang ada di dunia. Mohon supportnya, like, komen, dan subscribe. Berikut ini adalah daftar 10 gedung tertinggi yang ada di dunia. Pada posisi ke-10 ada gedung Taipei 101. Taipei 101 adalah gedung pencakar langit setinggi 101 tingkat di distrik Xinyi, Taipei, Taiwan. Nama resminya adalah Gedung Finansial Internasional Taipei. Dalam banyak aspek, gedung baru ini adalah salah satu pencakar langit yang paling maju yang pernah dibuat sampai saat ini. Gedung ini memiliki keunggulan fiber optik dan hubungan internet satelit yang dapat mencapai kecepatan 1 GB per detik. Toshiba telah menyediakan 2 lift tercepat di dunia yang dapat mencapai kecepatan 1000 meter per menit dan mampu membawa pengunjung dari lantai dasar ke lantai pengamat di lantai 89 dalam waktu 39 detik. Sebuah pendulum seberat 800 ton dipasang di lantai 88, menstabilkan menara ini terhadap goyangan yang timbul dari gempa bumi, angin topan, dan lain-lainnya. Taipei 101 dibangun dengan total biaya 1,8 miliar dolar Amerika dan tetap menjadi gedung tertinggi di dunia selama lebih dari 5 tahun. Total ketinggiannya yaitu 508 meter. Konstruksi dimulai pada tahun 1999 dan selesai pada tahun 2005. Lalu di posisi ke-9 ada Menara Saitik. Menara Saitik atau biasa disebut dengan Menara Zun adalah gedung pencakar langit di CBD Beijing, Tiongkok. Menara Saitik setinggi 528 meter dengan 109 lantai selesai dibangun pada tahun 2018. Menurut pengembang Saitik Group, nama sebutan Zun Tiongkok berasal dari kata Zun atau objek perunggu ritual Tiongkok kuno untuk menyimpan anggur yang menginspirasi desain menara ini. Upacara peletakan batu pertama berlangsung di Beijing pada 19 September 2011. Dan para konstruktor berharap untuk menyelesaikan proyek dalam waktu 5 tahun. Menara Zun Tiongkok merupakan gedung serbaguna yang terdiri dari ruang kantor 60 lantai, apartemen mewah 20 lantai, dan hotel 20 lantai dengan 300 kamar. Dilengkapi pula dengan taman di atas atap pada ketinggian 524 meter. Di posisi ke-8 ada Menara Tianjin atau biasa disebut dengan Tianjin World Financial Center. Menara ini selesai pada tahun 2019 untuk jumlah uang yang tidak bisa diungkapkan. Pusat Tianjin adalah gedung tertinggi ke-8 di dunia. Desain Menara Tianjin menggunakan kurva bergelombang secara halus mengekspresikan 3 elemen sambil menghadirkan ekspresi monolitik yang menarik. Gedung pencakar langit setinggi 530 meter ini terdiri dari rumah, kantor, 300 departemen layanan, dan hotel bintang 5 dengan 350 kamar. Struktur besar menara berdiri dengan 103 lantai dan mencakup area seluas 390.000 meter persegi. Menara pusat ini telah mengadopsi desain bergaya dan artistik untuk berbagai fungsi, seperti kantor, hotel, departemen layanan, dan pusat perbelanjaan. Dialokasikan secara efisien di dalam lantai yang berbeda. Kota Tianjin berharap bahwa bangunan ini saja akan meningkatkan ekonomi lokalnya. Lalu di posisi ke-7 ada Guangzhou GTF atau Guangzhou Finance Center atau yang disebut juga sebagai Menara Timur. Adalah gedung pencakar langit setinggi 560 meter di kota Guangzhou, Guangdong, Tiongkok yang rampung dibangun pada Oktober 2016. Menara ini menempati peringkat ketiga gedung tertinggi di Tiongkok setelah Menara Shanghai dan Ping An Finance Center, serta peringkat ke-7 tertinggi di dunia. Menara Timur ini memiliki
total 111 lantai di atas tanah, 5 lantai di bawah tanah, dan ada pusat perbelanjaan, perkantoran, apartemen, dan hotel. Pada awal 2017, Tiongkok memiliki lebih dari 1.400 gedung pencakar langit di atas 150 meter. 48 diantaranya termasuk kategori super tinggi di atas 300 meter. Di antara 95 lift yang tersedia di Menara Timur ini, terdapat 2 lift produksi Hitachi yang merupakan lift tercepat di dunia. Kecepatan maksimalnya mencapai 21 meter per detik. Lalu di posisi ke-6 ada One World Trade Center atau disebut juga dengan WTC. Gedung WTC menjulang tinggi di atas Manhattan, kota New York. Sebagai pusat perdagangan dunia dan pemerintahan dan sebagai pengingat akan kehancuran tragis Menara Kembar pada 11 September 2001. Gedung ini selesai pada tahun 2015. Gedung itu menelan biaya hampir 4 miliar dolar Amerika yang dibangun sekitar 8.000 orang. Selain 78 lantai ruang kantor dengan pemandangan yang menakjubkan, gedung ini memiliki lantai fasilitas karyawan dengan kafe, ruang permainan konsol video game, shuffleboard, meja biliar, dan juga pintu masuk di keempat sisi gedungnya. Gedung WTC telah dirancang untuk mengintegrasikan lalu lintas pengunjung dan penyewa kantor dengan lancar. Dasar kubik memiliki tapak yang identik dengan Menara Kembar aslinya. Permukaan alasnya dilapisi lebih dari 2.000 lembar kaca prismatik yang berkilauan. Pada malam hari, sebuah suar di bagian atas mengirimkan sinar cahaya horizontal yang dapat dilihat dari jarak bermil-mil jauhnya. Menara ini berdiri lebih dari 1.700 kaki atau setinggi 541 meter. Lalu di posisi kelima dengan tinggi 123 lantai, Menara Lotte World di Seoul, Korea Selatan adalah gedung tertinggi kelima di dunia. Lotte World Tower adalah salah satu permata mahkota arsitektur Korea. Menara ini melambangkan pertemuan modern dengan tradisional dan teknologi mutakhir dalam pencapaian manusia. Lotte World Tower berisi semua yang diperlukan untuk kehidupan perkotaan modern. Menjulang tinggi 555 meter ke udara, Lotte World Tower adalah rumah bagi dek observasi tertinggi di Korea. Hotel mewah terbaru juga terletak di Lotte World Tower. Dan juga di dalamnya ada ruang serbaguna bertingkat, di mana pengunjung akan menemukan pusat perawatan kesehatan, pusat kebugaran, dan pusat keuangan. Menara ini adalah rumah bagi beberapa komponen pemecah rekor, termasuk dek observasi berlantai kaca tertinggi di dunia. Di ketinggian 500 meter, ada kolam renang tertinggi di dunia, yaitu terletak pada lantai 85. Dan juga terdapat lift tercepat kedua di dunia yang dapat mengangkut pengunjung dari bawah ke atas dalam waktu 1 menit. Lalu di posisi keempat ada Ping An Finance Center, yaitu gedung pencakar langit super tinggi setinggi 115 lantai 599 meter di Shenzhen, Guangdong, Tiongkok. Bangunan ini ditugaskan oleh Ping An Insurance dan dirancang oleh firma arsitektur Amerika. Selesai pada tahun 2017 menjadi gedung tertinggi di Shenzhen, gedung tertinggi kedua di China, dan gedung tertinggi keempat di dunia. Gedung ini juga memecahkan rekor memiliki dek observasi tertinggi di ketinggian 562 meter. Bangunan ini terletak di dalam kawasan pusat bisnis Shenzhen di Futian. Tanah seluas 18.900 meter persegi dibeli oleh Ping An Group melalui lelang dengan harga 1,6 miliar RMB pada 6 November 2007. Desain bangunan dimulai pada 2008 oleh arsitek Amerika yang menyediakan desain arsitektur. Batu pondasinya diletakkan pada 29 Agustus 2009.
dan konstruksi dimulai pada bulan November di tahun yang sama. Lalu di posisi ketiga ada Menara Abraj Al-Bait. Pembangunan menara ini menelan biaya 15 miliar US dollar Amerika. Menara jam Abraj ini berdiri di ketinggian 1972 kaki atau 601 meter, menjadikannya gedung tertinggi ketiga di dunia, terletak di kota suci Makkah, Arab Saudi. Makkah adalah tempat tersuci bagi banyak umat muslim di dunia. Lokasinya persis. Bangunan ini juga istimewa, terletak di tempat yang hanya berjarak 50 meter dari Ka'bah yang dikelilingi oleh Masjidil Haram. Menara ini menembakkan 26 lampu sorot sejauh 10 km ke atas langit dan mengumandangkan azan dengan jarak 7 km melintasi lembah. Gedung ini adalah tanda yang paling terlihat dari ledakan bangunan yang telah menguasai kota suci di Arab Saudi selama 10 tahun terakhir. Untuk menampung jamaah yang mengunjungi Ka'bah, Menara Abraj Al-Bait memiliki 2 musola besar yang mampu menampung lebih dari 10.000 orang. Menara tertinggi di komplek ini juga memiliki hotel bintang 5 yang dioperasikan oleh Fairmont Hotel dan Resort untuk membantu menyediakan penginapan bagi jutaan peziarah yang melakukan perjalanan ke Mekah setiap tahun untuk partisipasi dalam haji. Lalu di posisi kedua ada Menara Shanghai. Menara Shanghai ini selesai pada tahun 2015. Ketinggian menara ini mencapai lebih dari 2073 kaki atau 632 meter setelah 6 tahun konstruksi. Menara Shanghai memiliki total luas 576.000 meter persegi, termasuk 380.000 meter persegi di dasar tanah. Menara ini dianggap sebagai gedung tertinggi kedua di dunia dengan biaya total 2,4 miliar dolar untuk pembangunannya. Sebagai gedung super tinggi yang kompleks, menara ini dibagi menjadi 5 area fungsional utama. Ada kantor 24 jam untuk perusahaan multinasional, pusat layanan keuangan, hotel bintang 5, dan fasilitas pendukung yang menawarkan layanan dan fasilitas pribadi toko retail kelas atas. Pemerintah memuji menara ini sebagai tanda kredensial yang berkembang di Cina. Lalu di posisi pertama ada Burj Khalifa. Burj Khalifa digambarkan sebagai kota vertikal dan keajaiban dunia. Burj Khalifa yang dikembangkan oleh MR Properties yang berbasis di Dubai adalah bangunan tertinggi di dunia saat ini. Berdiri dengan anggun di area gurun-gurun. Gedung ini adalah gedung tertinggi di dunia dan jadi prestasi teknik terbesar sepanjang masa. Ketinggian gedung ini mencapai 828 meter. Gedung ini pertama kali dibangun pada 6 Januari 2004, kemudian selesai dibangun dan diresmikan pada 4 Januari 2010. Burj Khalifa pun difungsikan sebagai gedung pencakar langit serbaguna di Dubai. Terdapat 162 lantai yang tiap lantainya menawarkan berbagai hiburan, mulai dari tempat makan, pusat perbelanjaan, perpustakaan, wisata, tempat relaksasi, bahkan hotel. Di lantai ke-160, terdapat hotel bintang 5 yang dirancang oleh Giorgio Armani. Terdapat pula galeri seni yang menampilkan lebih dari 85 seniman ternama. Karena beragam fasilitas dan kemewahan yang ditawarkan, gedung ini selalu ramai dikunjungi orang-orang. Bangunan ini benar-benar lambang dari sebuah kemewahan dan kekayaan, dengan bandrol harga lebih dari 1,5 miliar dolar hanya untuk konstruksi awalnya. Baiklah, itu tadi adalah daftar 10 gedung tertinggi yang ada di dunia. Sampai jumpa lagi di next video. See you!